Halo semua, welcome back to the channel. Dan kali ini kita bakal ngebahas soal timnas, bukan pertandingan klub. Karena Indonesia kemarin habis ngelawan Laos, dan biasanya kalau misalnya kita ngelawan Laos, kita biasanya bakal ngebantai sekitar 6-0, 5-0, dan ya skor-skor yang seperti itu. Tapi kali ini kita di Piala AFF harus ditahan imbang 3-3, dan Indonesia harus kehilangan Marcelino di babak kedua. Nah, sebenarnya kalau ngelihat gimana Indonesia di Piala AFF kali ini, sebenarnya itu bukan suatu hal yang benar-benar mengejutkan di mana kita harus benar-benar ngebantai. Enggak juga, karena once again ini bukan tim yang sebenarnya senior. Harapan kita kan sebenarnya Indonesia tuh bisa nurunin tim pemain senior yang kalau bisa yang nggak dapet jatah World Cup gitu kan, ataupun pemain-pemain dari liga lokal yang sebelumnya nggak bisa berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia, karena seperti kita tahu kualifikasi Piala Dunia ini udah diisi sama para pemain naturalisasi, sementara Piala AFF di sini diharapkan bisa diisi lebih banyak sama pemain-pemain dari liga lokal. Tapi ternyata Erick Thohir dan Sintayong ini punya misi yang berbeda, pendekatan dan pemikiran yang berbeda soal AFF. Di mana target utamanya sebenarnya bukan AFF, tapi SEA Games. Di mana pada akhirnya Indonesia mutusin untuk nurunin para pemain yang rata-rata U22 dengan Asnawi, Arhan, dan Marcelino ini sebagai plusnya, dan juga Rafael Strike di squad kali ini. Sisanya banyak pemain yang lebih ke arah yang sebelumnya bareng Indra Syafri. Kali ini dibawa sama Sintayong untuk ngerasain gimana rasanya mencicipi dunia Piala AFF lawan para tim senior. Kalau dari sisi Laos, ternyata Laos juga berpikiran yang sebenarnya cukup sama, dimana mereka nurunin para pemain-pemain muda yang bisa jadi mereka juga pengen regenerasi juga, dan lawan Indonesia ini adalah jadi lawan yang tepat buat menguji gimana Laos ini punya dengan skuad muda. Nah, Indonesia seperti biasa kita nerapin 3 back di hampir segala usia gitu kan, terutama di U20, U23 dan senior. Nah, dan di U22 kemarin nurunin 3 back, 3-5-2 dengan Marcelino di tengah. Marcelino di tengah ini seperti yang kita tahu, ini memang best position untuk dia, tapi sayangnya di pertandingan kemarin juga memang di satu sisi teman-temannya ini juga masih belum begitu klop, sehingga belum bisa ngeblend antara satu sama lain gitu, terutama dari segi strategi dan taktik. Keinginan Sintayong secara taktik itu masih belum bisa terpenuhi akibat memang ini pemain masih baru dibentuk, walaupun sebenarnya nggak baru-baru banget dibentuk gitu kan, karena dari sebelumnya juga banyak yang udah bareng sama Indra Syafri, jadi kayak seenggaknya harusnya udah agak compound gitu dengan cara bermain dari formasi 3 back, walaupun agak sedikit berbeda dengan Indra Syafri dan Sintayong pastinya. Tapi yang jadi masalah sebenarnya itu lini tengah ini benar-benar jadi PR, dengan dimana lini tengah ini harusnya bisa lebih ngejenderal gitu, lebih memimpin untuk menguasai jalannya pertandingan, khususnya di area tengah. Tapi justru kita tuh banyak banget kehilangan di area tengah karena salah positioning lebih banyak, dan juga decision making dari passing-passing juga yang sebenarnya sayang banget itu dilakukan sama para pemain kita. Nah, terutama di sini yang jadi sorotan adalah Arkan Fikri sama Hanan. Ini yang benar-benar jadi catatan, di mana mereka itu terlalu banyak ninggalin position mereka. Kalau terutama Arkan Fikri juga passing, pegang bola, diem. Itu banyak banget kejadian yang harusnya, terutama dalam formasi ini, mobilitas dari area pemain tengah ini tuh benar-benar jadi kunci. Karena kalau lini tengahnya lengah dikit, udah ini langsung bolong kemana-mana gitu kan. Dan serangan memang cenderung lebih banyak dari area sayap, dari sisinya Pamungkas maupun dari sisinya Pratama Arhan. Dari lini depan, balik lagi, untuk build up aja kita sulit. Jadi ini yang bakal jadi PR, khususnya untuk para pemain tengah, gimana mereka bisa lebih baik lagi dalam hal membangun serangan. Apa yang dilakuin sama Laos itu tuh simple. Mereka tinggal high press ke area tengahnya Indonesia, dan ya udah semuanya all over the place. Terutama
Gua ngeliat banget gol kedua itu bener-bener area tengahnya itu kosong, langsung bener-bener dimanfaatin ketika salah passing terjadi, berhasil ngerebut gitu kan pemain Laos, dan di situ tengahnya ya udah tinggal dibablas aja, dan banyak banget kesempatannya Laos yang didapat kemarin untuk ngejebol Indonesia, dan mereka pada akhirnya cukup klinikal. Sebenarnya ini udah agak sedikit ketahuan gitu kan ketika bermain di Myanmar, tapi memang di satu sisi defense lawan Myanmar kemarin ketimbang lawan Laos itu lebih bagus Myanmar. Kemarin attack-nya dari para pemain 3 back ini yang sebenarnya bagus, karena pada akhirnya gol-gol yang tercipta di kemarin itu adalah gol-gol set piece. Gol set piece yang pada akhirnya ditanduk 2 sama Ferrari, 1 sama Ketek Arel. Dan sekali lagi ini tuh benar-benar ngebuktiin kalau lemparan Arhan itu benar-benar berbahaya, sehingga bisa ngancem sampai 3 kali gawang dari Laos. Nah, kalau Laos dia kebanyakan mainnya lebih open play. Dan ada satu yang cukup kontroversial di mana sebenarnya itu bisa jadi out, tapi balik lagi nggak dicek sama VAR, dan akhirnya Indonesia harus imbang 3 sama. Nah, ini once again nggak terlalu benar-benar kayak yang kayak wah parah banget gitu kan. Cuma ya ini memang masih dibentuk, kita lihat nanti kelanjutannya ke depan gimana, apakah mereka bisa berubah jadi lebih baik atau masih gini-gini aja nggak ada perubahan. Itu juga yang pasti bakal jadi catatan untuk Sintayong, apakah mereka benar-benar siap gitu untuk dibawa ke SEA Games. Dan waktu diserang nih di belakang kita juga cukup banyak keteteran juga sehingga bisa terjadi 3 gol. Ini juga once again karena nggak ada sekuritas juga dari lini tengah, makanya ini benar-benar pasti bakal diwanti-wanti banget sama Coach Sintayong gitu kan, karena belum ada lini tengah yang bisa benar-benar kayak ngasih sesuatu yang ekstra buat timnas kita kali ini. Bahkan Rafael Strike itu banyak banget lebih milih untuk nge-dribble sendiri dari belakang ke depan gitu kan. Dan satu hal lagi yang benar-benar gue mention adalah gimana mereka ini passingnya itu tuh harus juga lebih banyak bisa ngelihat temen. Karena kemarin itu ada juga beberapa passing yang cenderung lebih maksa gitu istilahnya. Contohnya dari build up belakang, passing ke depan itu pemainnya lagi di cover malah passing ke situ instead of passing yang lebih kosong. Dan satu lagi dari center back kiri ke area center back tengah itu lagi di cover juga, ada opsi buat oper ke kiper malah dioper ke situ. Akhirnya kemarin hampir juga kejebolan. Lawan Thailand itu bakal lebih gila lagi sih sama Vietnam, karena ya kita udah tahu levelnya kayak gimana. Tapi at least ada satu sisi positif yang bisa kita ambil, yaitu dari segi set piece. Dengan 3 gol yang kita dapat dari hasil lemparan Arhan, ini bisa nunjukin kalau kita ini juga punya kekuatan yang bagus secara set piece. Dan ini adalah senjata yang bisa jadi mematikan buat Indonesia. Seperti Arsenal contohnya, yang dengan kemampuan set piece-nya mereka itu benar-benar mematikan buat para pemain-pemain lawannya dia. Dan kita juga bisa belajar lebih banyak juga dari Arsenal soal set piece juga, sehingga lemparan ke dalam arahan ini juga bisa semakin mematikan gitu kan ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya lawan SEA Games saja, lawan Laos kayak begini bakal sulit gitu. Kalau misalnya kita nanti ketemu lawan Vietnam, lawan Thailand gitu kan, seperti yang kita tahu Thailand juga ngebantai-bantai di AFF. Walaupun juga banyak juga pemain senior. Tapi ya kita bakal lihat aja kayak gimana pertarungan timnas kita kali ini. Semoga timnas kita ini juga bisa terus maju dan timnas kita bisa semakin berkembang. Kalau yang edisi sebelumnya kita bisa melangkah jauh juga dengan para pemain yang rata-rata muda. Kali ini apakah kita bisa melakukan hal yang sama dengan komposisi yang ini? Kita bakal lihat aja. Yang jelas ini baru di awal, nggak bisa langsung kayak ngejudge tim ini kayak gini. Yang jelas kita dukung terus timnas kita supaya mereka bisa ngeraih hasil yang terbaik. Itu aja. So, itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching dan ciao. Sukses terus buat timnas kita, maju terus, going to the top.